time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan melanjut materi yang akan Ibu bahas kali ini, yaitu tentang ikatan kimia. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang tahu apa itu ikatan kimia? Nah, jika tidak ada, di materi kali ini Ibu akan membahas tentang yang pertama yaitu tentang konsep ikatan kimia, yang kedua macam-macam ikatan kimia, yang mana ikatan kimia di sini yaitu ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan kimia di sini yaitu ikatan yang merupakan interaksi antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Ikatan kimia di sini juga menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul senyawa atau ion. Dan ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik antara atom yang menyebabkan suatu senyawa kimia dapat bersatu. Atau ikatan kimia di sini yaitu ikatan antara atom yang terjadi agar atom yang berikatan di dalamnya memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Nah, seperti yang Ibu udah bahas kemarin, kalau konfigurasi elektron yang stabil itu sama dengan golongan gas mulia. Adapun jenis-jenis dari ikatan kimia yaitu ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen, dan serta ada ikatan logam. Ikatan ion di sini adalah ikatan yang terjadi antara logam dan non-logam. Sedangkan ikatan kovalen di sini yaitu yang terjadi antara non-logam dan non-logam. Sedangkan ikatan logam di sini terjadi antara logam dan logam yang terjadi dalam satu unsur jenis logam. Nah, apa bisa dipahami sampai sini? Baiklah, next. Jadi ikatan kimia antara atom yang dapat terjadi karena adanya interaksi elektron antara atom yang satu dengan yang lainnya, sehingga terbentuk suatu molekul senyawa atau gugusan atom. Untuk mencapai kestabilan atom-atom, unsur saling mengandalkan ikatan yang disebut dengan ikatan kimia. Membentuk ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau pemasangan elektron bergantungan pada jenis unsur yang berikatan. Jadi yang kayak Ibu jelaskan tadi yaitu ikatan antara atom yang terjadi agar atom yang berikatan dalamnya memiliki konfigurasi yang stabil. Nah, adapun peran elektron dalam ikatan kimia, yang mana menurut Lewis atau teori oktet, atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia terdekat yang memiliki susunan 8A pada kulit terluar atau oktet, dan helium dengan 2 elektron pada kulit terluar atau duplet. Adapun kecenderungan unsur atau menerima elektron, yaitu yang pertama melepaskan elektron. Kecenderungan melepas elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil. Jadi, kecenderungan pada melepas elektron bisa terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi yang relatif kecil. Bisa dipahami? Adapun atom unsur logam yang cenderung melepas elektron valensinya membentuk ion plus X dengan X sama dengan nomor logam utama. Adapun atom-atom melepas elektron agar elektron valensinya menjadi 8 oktet atau
mulia golongan 8A gas atau gas inter. Baiklah anak-anak, bisa dipahami sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Baiklah, jika tidak ada, ibu lanjut. Kecenderungan untuk melepas atau menerima elektron. Yang pertama, melepas elektron. Kecenderungan melepas elektron terjadi pada unsur logam yang mempunyai energi ionisasi relatif kecil. Jadi yang sering melepas yaitu unsur logam karena dia memiliki ionisasi yang relatif kecil. Sedangkan ada unsur logam cenderung melepas elektron, valensinya membentuk ion plus X dengan X sama dengan nomor golongan utama. Atom-atom melepaskan elektron agar elektron valensinya menjadi 8 oktet atau agar elektron valensinya menjadi 2 duplet seperti gas mulia golongan 8 atau gas inter. Adapun atom yang melepas elektron di golongan yang melepas yaitu ada 2 golongan. Yang pertama golongan 1A dan golongan 2A. Sedangkan atom yang menangkap elektron ada 4, yaitu yaitu 4A, 5A, 6A, dan 7A. Jadi bisa dipahami kalau yang melepas di sini ada 2, yaitu 1A dan 2A. Sedangkan yang menangkap di sini ada 4, yaitu 4A, 5A, 6A, sama 7A. Golongan 1 elektron valensinya melepas 1 atau elektron membentuk ion plus 1. Di sini ada literium, natrium, sama kalium. Adapun golongan 2 di sini yaitu elektron valensi 2-nya melepas 2 elektron membentuk ion plus 2, yaitu di sini ada golongan 1, golongan 2, yaitu ada magnesium plus 2, kalsium plus 2, strontium plus 2, sama barium plus 2, radium plus 2. Bisa dilihat di sini. Untuk golongan pertama ada literium, natrium, dan kalium. Dan untuk golongan kedua ada magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Adapun yang menangkap elektron di sini yaitu mencapai kestabilan dengan menangkap elektron dilakukan oleh unsur non-logam. Jadi kalau misalnya yang menangkap tadi itu unsur logam, yang melepas di sini yaitu unsur non-logam karena mempunyai afinitas elektron atau keelektronan negatif yang cukup tinggi. Kalau tadi non-logam, kalau logam itu afinitas elektronnya itu relatif rendah, sedangkan di sini unsur logam afinitas elektronnya itu sangat tinggi atau besar ya anak-anak. Atom menyerap mengikat elektron supaya memiliki elektron valensi 8 oktet atau 2 duplet seperti gas mulia. Elektron valensi berperan pada pembentukan ikatan antara atom dalam bentuk senyawa sehingga sifat unsur banyak ditemukan oleh elektron valensinya. Elektron valensi di sini pada suatu atom digambarkan dengan lambang titik, gambar titik ataupun kali kecil. Seperti contoh, ini atom, ini valensinya. Ini ya. Oke.
Sampai sini ada yang dipertanyakan? Baiklah, jika tidak ada, di sini ada macam-macam ikatan kimia berdasarkan cara atom dari berbagai unsur untuk mencapai kestabilan. Adapun ikatan ion di sini adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan non-logam dengan cara selang terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan negatif yang berikatan dengan gaya elektronisasi. Jadi ikatan ion itu terjadi karena logam dan non-logam. Misalnya 1A dan 2A kecuali H dan B dengan non-logam 6A dan 7A. Logam 1A dan 2A kecuali barium dan magnesium dengan kalium. Contoh pembentukan NaCl dari unsur natrium dan kalium dapat digambarkan dengan rumus elektron atau rumus Lewis sebagai natrium seperti gambar ini ya anak-anak. Kita lihat NaCl baiklah anak-anak, itu sedikit dari penjelasan Ibu. Adapun latihan untuk kalian bagaimana ikatan ion yang terjadi pada unsur. Ada A yaitu magnesium dan kalsium, B aluminium dan oksigen, dan C natrium dan helium. Jadi tugas yang tadi itu tentang ikatan kovalen dikerjakan untuk minggu depan. Ibu akan lanjut menjelaskan yaitu tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom berikatan. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Kalau tadi unsur ikatan yang terjadi logam dan non-logam, kalau ikatan kovalen di sini terjadi karena ikatan non-logam dan non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron. Jadi contohnya itu bisa kita lihat pasangan elektron ikatan ini berasal dari F dan Cl. Pasangan elektron ikatan tersebut digunakan bersama sehingga setelah diberikan elektron valensi keduanya atom seolah-olah menjadi 8 oktet seperti gas mulia. Jadi kalau tadi ikatan ion itu terjadi karena logam dan non-logam, sedangkan ikatan kovalen terjadi antara non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen di sini pertama ikatan ini melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen rangkap pada ganda dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Bisa kita lihat contohnya di sini. Ikatan antara dua atom oksigen membentuk dengan molekul oksigen. Ikatan konvalen polar di sini ada jika dua jenis berikat konvalen, maka molekul memiliki kutub positif dan negatif disebut dengan polar. Hal ini akibat momen dipol. Momen dipol, apakah kalian tahu apa itu momen dipol? Momen dipol ialah perkaitan jarak ikatan antara atom yang berikatan dengan perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang berikatan. Makin besar momen dipolnya, makin besar momen dipolnya, makin polar senyawanya. Senyawa yang memiliki momen dipol 0 disebut dengan senyawa nonpolar. Jadi semakin besar momen dipolnya, maka semakin besar polar senyawanya. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada momen dipolnya, maka tidak ada senyawanya. Maka disebut dengan senyawa dipolar. Molekul polar memiliki bentuk molekul struktur ruang yang tidak simetris. Atom elektron negatif membesar
tidak berhimpit dengan alat elektron yang kecil. Jadi anak-anak. Adapun ciri-ciri ikatan kovalent polar di sini yaitu senyawa valentomik simetrik yang memiliki atom pusat berpasangan elektron berpasangan selalu polar, dan bisa kalian baca. Nah, baiklah anak-anak. Di sini ada rasihan gambar ikatan kovalent koordinasi pada molekul N2O, SO2, SO3, dan H2SO4, NH4+. Jadi ada dua soal tentang ikatan ion dan ikatan kovalent. Di depan Ibu akan melanjutkan menjelaskan lebih dalam lagi tentang ikatan kovalent dan ikatan ion. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan dari materi yang tadi disampaikan atau sudah jelas semua? Baiklah, jika tidak ada, Ibu mohon kerjakan tugasnya dikumpulkan minggu depan dalam bentuk individu, ditulis di kertas folio. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Adapun